Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman para petani dimanapun berada, khususnya para petani tebu ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan di dalam aktivitas kita, sehingga hasil yang kita dapatkan barokah dan berlimpah. Oke teman-teman, saya sekarang berada di lokasi pertanian tanaman tebu. Ini saya, kalau misalnya teman-teman perhatikan di belakang ini, masih ada proses penebangan itu di belakang gitu ya. Ada proses penebangan. Ini hari ke berapa ini? Ini di titik di lokasi keempat kalau tidak salah ya. Di lokasi keempat sedang berlangsung proses penebangan ya. Pada video kali ini saya mau menginformasikan, kemarin ada pertanyaan dari salah satu subscriber ya, nanya tentang video saya yang luas lahannya 3000 meter persegi menghasilkan 40 ton. Dia menanyakan perawatannya itu bagaimana, dan juga pupuknya itu pakai pupuk apa saja sehingga bisa menghasilkan tebu sekitar 40 ton. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses perawatannya, terus kemudian pupuk apa yang saya pakai, sehingga di luas lahan 3000 meter persegi itu saya menghasilkan hampir 40 ton. Simak terus video ini, tonton terus videonya sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan juga like video ini ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, ini saya sekarang berada di lokasi tebang tebu ya, di lokasi penebangan. Yang di sana itu ada proses penebangan itu. Nah, ini tinggal di pucuknya itu tinggal sisa-sisa sedikit. Terus kemudian masih pindah ke lokasi sebelah sana. Itu ada proses sedang pengangkutan ke atas truk ya. Ini bentar lagi itu truk pertama, sebentar lagi full, tinggal menunggu truk yang kedua datang. Ini di titik keempat. Saya tidak ke sana karena di sana panas ya, jadi saya ambil video saja dari sini. Nah, ini semuanya kalau di sini sewa ya. Ini tak ada hujan ya teman-teman ya. Tanahnya itu tak ada hujan. Untuk hasilnya, hasil yang di sini berapa ton ya, tonasenya itu insya Allah nanti akan saya buatkan video kalau misalkan proses penebangannya ini sudah selesai, karena ini proses penebangannya masih belum selesai. Insya Allah hari ini hari terakhir di sini, penebangan terakhir di sini untuk pindah ke lokasi berikutnya. Oh ya, mau menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber ya, salah satu viewer saya, atau yang bertanya kemarin itu Mas siapa, saya lupa ini. Saya kemarin membuat video video lahan yang lahannya itu kurang lebih sekitar 3000 meter persegi yang menghasilkan hampir 40 ton. Nah, itu subscriber saya itu menanyakan bagaimana proses perawatannya dan juga pupuknya pakai pupuk apa, sehingga hasilnya bisa mencapai hampir 40 ton. Nah, pada video kali ini saya mau menjelaskan atau menyampaikan proses perawatan tebu saya yang lahannya itu 3000 meter persegi yang bisa menghasilkan hampir 40 ton ya. Proses perawatan saya itu, saya termasuk petani tebu yang perawatannya itu bukan perawatan yang maksimal ya, standarnya biasa-biasa saja. Yang saya perhatikan itu cuma di proses pemupukan. Itu yang luas lahan 3000 meter persegi, itu saya lakukan perawatan dari mulai pemupukan ya. Ya, proses pemupukan saya pakai campuran kombinasi antara pupuk urea dengan Ponska yang subsidi ya. Saya pakai yang subsidi, bukan pakai yang non ya. Saya pakai yang subsidi. Itu dengan dosis kurang lebih sekitar 3 kuintal ya. Jadi ukuran saya ketika melakukan proses pemupukan tebu itu, saya ukurannya itu setiap
per 1000 lahan ya, per 1000 lahan itu saya dosisnya itu 1 kintal. Itu 1 kali pupuk ya. Jadi langsung pemupukan kalau tidak salah itu di usia 1,5 bulan atau 2 bulanan ya, 1,5 bulan kurang lebih. Saya lupa itu kemarin ya. Jadi itu langsung seketika itu juga di awal. Saya tidak melakukan 2 kali proses pemupukan, apalagi 3 kali proses pemupukan. Saya cuma melakukan 1 kali proses pemupukan dengan dosis itu sudah. Dengan dosisnya itu setiap lahan per 1000 lahan itu saya menggunakan 1 kuintal. Jadi kalau yang di sana itu yang luas lahannya 3000 meter persegi itu saya menghasilkan menghabiskan 3 kuintal. Jadi 3 kuintal 1 kali proses pemupukan di usia kalau tidak salah itu usia 1,5 bulan. Nah kalau di sini karena di sini tak ada hujan, apalagi kalau sudah penebangan yang kedua ya. Jadi kita pemupukannya itu setelah ditebang ya, misalnya sekarang tebang ini ya, tebang sekarang ini kan bulan Juni ya, sekarang bulan Juni, akhir bulan Juni ini, di sini kan tidak ada hujan, jadi ini sudah dibiarkan saja ya, lahan tebu kami itu dibiarkan sampai nanti di bulan 11 atau bulan 12 ya, di bulan 12 kalau misalkan ada hujan, nanti di bulan 12 kalau sudah ada hujan, paling di bulan 1 ya, di bulan 1. Artinya kalau pertumbuhan tebunya itu sudah mulai maksimal, di bulan 12-nya atau di bulan 1-nya itu sudah kita lakukan proses pemupukan. 1 kali proses pemupukan. Jadi dosisnya langsung dimaksimalkan itu. Jadi dengan luas lahan 3000 meter persegi itu ya berarti 3 kuintal langsung campur ya, kombinasi mix antara urea dengan Ponska. Jadi seperti itu. Itu terkait dengan proses pemupukannya. Terus kemudian untuk perawatan tebu lainnya, saya kelenteknya cuman kelentek 1 kali. Ya cuman kalau untuk kelentek 1 kali itu kurang ya. Ya saya mengakui kalau cuman dikelentek 1 kali itu kurang. Karena saya itu kan masih petani pemula. Jadi untuk meminimalisir biaya, jadi saya itu proses kelenteknya itu ya pakai 1 kali kelentek saja. Jadi kelenteknya itu biasanya kalau misalkan masih tri 1 proses baru tanam awal, biasanya itu kelenteknya itu di usia keempat ya, usia 4 bulan ya, usia 4 bulan itu saya lakukan proses kelentek. Nah kalau yang kalau yang sudah tebang 2 kali itu biasanya kelenteknya itu saya lakukan di bulan April biasanya ya, karena bulan Januari, Februari, Maret ya paling di bulan Maret itu, di bulan ketiga, di bulan 3 biasanya kita lakukan proses kelentek untuk yang untuk yang sudah pernah ditebang. Jadi seperti itu. Terus kemudian untuk bajak sawah, untuk bajak lahannya itu ya, bajak lahannya itu kita tidak lakukan pembajakan yang kemarin itu. Nah untuk yang sekarang karena sudah menghadapi tahun ketiga, tebunya itu menghadapi tahun ketiga, nanti mungkin untuk saya lakukan proses penggemburan saja ya. Saya lakukan proses penggemburan. Jadi seperti itu. Terus kemudian untuk herbisida ya, herbisidanya saya pakai herbisida kalau tidak salah itu namanya Divatrin ya. Mungkin teman-teman bisa cek ya di Divatrin itu alhamdulillah lahannya itu bersih. Walaupun mungkin ada beberapa gulma yang mungkin masih tetap bisa bertahan ya. Tapi selama yang saya pakai itu pakai Divatrin itu biasanya itu kalau di toko pertanian itu langsung kombinasi Divatrin dengan apa itu saya lupa campurannya itu. Jadi biasanya seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan untuk perawatannya. Setelah itu saya rasa tidak ada lagi. Jadi mungkin kalau misalkan dibandingkan dengan petani tebu yang khususnya yang sudah senior ya, khususnya yang sudah senior itu mungkin perawatan saya itu sangat tidak ada apa-apanya ya, termasuk petani yang ya ala kadarnya lah. Jadi yang tidak mau bermodal ya, jadi seperti itu. Nah ini review saya atas pertanyaan dari salah satu subscriber yang menanyakan tentang lahan saya yang ukuran 3000 meter persegi yang menghasilkan hampir 40 ton. Ya walaupun memang beda-beda ya, itu di satu lahan ya. Di lahan yang lainnya ada
lahan saya juga dengan perawatan yang sama. Dengan perawatan yang sama itu luas 1.500 meter persegi itu menghasilkan 15 ton. Jadi kalau seandainya luas lahan yang 1.500 meter persegi itu dikali 2 sampai ukuran 3.000, berarti kan itu menghasilkan 30 ton saja. Nah, cuman di lahan saya yang lahan 3.000 meter persegi itu menghasilkan 40 ton karena memang tanahnya itu gembur ya. Makanya untuk pengolahan lahan atau untuk penanaman tebu itu kualitas tanah itu juga sangat penting. Ya, kualitas tanah itu sangat penting. Pupuk walaupun maksimal, tapi kalau tanahnya itu kualitas tanahnya itu kurang bagus, ya utamanya biasanya tanah-tanah yang berkerikil itu, nah itu biasanya tidak akan bagus ya. Nah, ini buktinya alhamdulillah di tanah yang tada hujan itu bisa menghasilkan seperti itu dengan pemupukan yang ya ala kadarnya seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih untuk yang sudah nonton video saya ini. Jangan lupa kalau misalkan video saya ini bermanfaat, di subscribe ya, dan juga ditonton sampai selesai. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, bukan saya bermaksud untuk menggurui ya, bukan bermaksud untuk menggurui. Jadi saya hanya sharing informasi, sharing apa yang saya lakukan ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan juga like ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.